Alhamdulillah, ini di malam ke-9 kita di bulan Ramadan. Tentunya masih melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di hari ini kita melanjutkan majelis yang ke-9 yang beliau bawakan di kitab ini, yaitu beliau akan membahas hikam asyam, hikmah hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan. Hikmah-hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Kita baca bismillah. Bismillah. Qala Syekh Abu Abdullah Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-majlisut tasi'u fi hikamis siyami. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyami wa musarrifish syuhuri wal a'wami al-malikil quddusis salami al-mutafarridi bil azamati wal baqa'i wad dawami al-mutanazzi al-mutanazzihi 'anil naqais wa musyabahatil anami yara ma fi dakhilil uruqi wa bawatinil izami wa yasma'u khafiyyas sawti wa latifal kalami ilahun rahimun katsirul in'ami wa rabbun qadirun syadidul intiqami qaddarul umura فأجراها على أحسن نظام وشرع الشرائع فأحكمها Ayyama. أيما إحكام بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام وأشكره شكر من طلب المزيد ورومه وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام ولا عمر الذي إذا راه الشيطان هامه وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقامه وعلى علي البحر الخضم والأسد الدر قامه وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام وسلم تسليما. Dirgoma tadi. Baik, alhamdulillah. Ini pendahuluan lagi dari beliau rahimallahu taala sebelum beliau sampaikan kepada kita hikmah dari berpuasa pada bulan Ramadan. Kata beliau rahimallahu taala al-majlisu at-tasi'. Majelis yang ke-9. Majelis yang ke-9 fi hikamis siyam, tentang hikmah. Hikam jamak taksir dari hikmah. Tentang hikmah-hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Kata beliau rahmatullah, alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam. Segala puji bagi Allah yang mengatur malam dan hari. Wa musarrifus syuhuri wal awam, yang mengatur bulan dan tahun. Al-Malikul Quddusis Salam, yang menguasai, yang maha suci lagi maha selamat. Al-Mutafarridi bil azamati wal baqa'i wad dawam, yang maha bersendiri dengan keagungan dan ketidakfanaan, yaitu yang kekal, wad dawam, dan yang maha terus menerus. Al-Munazzihi anin naqaisi wa musyabahatil walatifil kala wa musyabahatil anam, yang maha suci dari kekurangan dan yang maha suci dari keserupaan dengan makhluk manusia. Ya roma fi dakil uru wa bawatinil idam. Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat apa yang ada dalam urat dan apa yang ada di dalam tulang. Artinya Allah maha melihat seluruhnya, segalanya.
Yasma'u khafis saut wa latifil kalam. Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara yang tersembunyi, ya, dan ucapan-ucapan yang lembut. Maksudnya ucapan yang halus, yang orang sirkan. Ilahun, dialah Allah Subhanahu wa taala sembahan yang berhak disembah. Rahimun, yang maha merahmati. Katsirul in'am, yang sangat banyak nikmatnya. Ini semua adalah sifat dari sifat Allah, kemuliaan dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabbun qadirun syadidul intiqami. Dia Allah Rabb, pemilik, pengatur, penguasa. Qadir, yang maha mampu. Syadidul intiqam, yang maha keras siksaannya pada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Qaddarul umur fa ajraha ala ahsani nizam. Allah yang mentakdirkan seluruh perkara. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankannya di atas sebaik-baik susunan. Wa syara'a asy-syara'i'a fa ahkamaha ayyama ihkam. Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan seluruh syariat, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkannya, ya, dengan sebenar-benar pengkokohan dari syariat. Bi kudratihi tahubbur riyah wa yasiru al-ghamam. Dengan kemampuan Allah, angin bertiup, demikian pula awan berjalan. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashkuruhu syukra man talabal mazida wa roma. Saya bersyukur kepadanya dengan kesyukuran orang-orang yang meminta tambahan dan yang menginginkannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah. Alladzi la tuhitu bihil uqul wal awham, yang tidak diliputi oleh akal dan sangkaan. Allah di atas segalanya. Di atas sangkaan orang-orang yang menyangka, di atas akalnya orang-orang yang berakal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Abdulul anam, beliau adalah, ya, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Abdulul Anam, manusia yang paling utama. Manusia yang paling utama. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi. Salawat Allah atas beliau dan atas sahabat beliau Abu Bakar as-sabiqi ilal Islam, yang terdepan, yang paling dahulu memeluk Islam. Karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki yang dewasa. Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Wa ala Umar alladhi idza ra'ahu syaitan hama. Dan juga salawat Allah kepada Umar, yang apabila syaitan melihatnya maka syaitan akan lari menghindar darinya. Wa ala Uthman alladhi jahaza bimalihi jaisyal usrati wa aqam. Dan juga salawat Allah kepada Uthman yang telah mempersiapkan, ya, pasukan dengan harta beliau sendiri, dia yaitu pasukan yang berada di masa susah waktu itu, waqam, dan belum menegakkannya. Wa ala aliyil baharil khidami wal asadid dirgam. Dan kepada Ali radhiyallahu taala anhu yang luas dengan ilmu dan merupakan singa yang sangat pemberani. Wa ala sairi alih, dan juga salawat Allah atas seluruh keluarga beliau, wa ashabi, dan para sahabat beliau, wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, alat dawami, dengan baik seterusnya, ya, wa sallama taslima. Ini pendahuluan dari Syekh rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, Summa qala Syekh, ibadallahi i'lamu rahimakumullahu anna Allah subhanahu lahul hukmut tammu wal hikmatul balighatu fi ma khalaqahu wa fi ma syara'ahu wa huwal hakimu fi khalqihi wa fi syar'ihi lam yakhluq ibadahu la'iban wa lam yatrukhum suda wa lam yashra' lahumus syara'i'a abathan bal khalaqahum li amrin azimin wa hayya'ahum li khatabin
جسيم وبين لهم الصراط المستقيم وشرع لهم الشرائع ليزداد بها إيمانهم وتكمل بها عبادتهم فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه لقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Baik, kata beliau rahmatullah, ibadallah, hamba-hamba Allah. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum yang sempurna dan hikmah yang sangat dalam pada apa yang Allah ciptakan dan pada apa yang Allah syariatkan. Semua yang Allah adakan di atas muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Dari kita manusia yang beriman dan yang kafirnya, yang taat dan yang maksiatnya, semuanya ada hikmahnya. Tidak ada yang kosong dari hikmah. Demikian pula pada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Semua perintah Allah itu ada hikmahnya. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Cuman nanti beliau akan katakan ditahu oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Iya, jelas semua yang Allah ciptakan ada hikmahnya. Mulai dari makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil, itu semua ada hikmahnya. Tidak ada yang percuma. Kata beliau rahmallah, fahuwal hakim fi khalqihi wa syari'i. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha punya hikmah di dalam syariat, dalam ciptaan dan syariatnya. Lam yakhluq ibadahu la'ibah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita ini hambanya sebagai sesuatu yang hanya untuk main-main. Kita tidak diciptakan hanya sekedar untuk makan, minum, kawin. Bukan. Kita diciptakan ada hikmahnya. Ada hikmah dari Allah. Apakah laki-laki ataupun perempuan. Semuanya ada hikmahnya. Di antara hikmah besarnya adalah kita dicipta untuk beribadah. Iya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Ini harus kita ingat. Kita keluar di bumi ini bukan untuk hanya sekedar makan, minum, nikah, itu saja yang dipikirkan. Bukan. Kita diciptakan untuk beribadah. Kita makan untuk ibadah, kita minum untuk ibadah, kita juga nikah untuk ibadah. Kita juga nikah untuk ibadah. Ini harus dipahami. Ya, ini harus dipahami. Oleh karena itu beribadah kepada Allah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang miskin dan orang kaya. Kepada orang yang belum menikah dan orang yang sudah menikah. Karena seandainya kita hanya untuk makan dan cari kerja saja, berarti orang kaya tidak perlu beribadah karena sudah selesai. Ada banyak makanannya, banyak. Iya, kalau seandainya hanya diwajibkan untuk anak muda saja, berarti kalau sudah menikah tidak perlu. Karena sudah selesai. Tidak. Kita dicipta oleh Allah ada hikmahnya. Bukan untuk sekadar bermain-main. Walam yatrukuh musuda. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita setelah dicipta sudah. Sudah artinya lam yunha wa lam yu'mar. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Itu artinya sudah. Iya, itu artinya apa? Sudah. Kita dicipta diperintah. Dan juga apa? Dilarang. Itu kita dicipta. Tidak sudah, tidak begitu saja. Dibiarkan seperti hewan ternak. Tidak. Kalau hewan, nah itu kegiatannya. Bagaimana dia makan, minum, kawin, tidur. Itu hewan. Kalau kita tidak. Kita bukan hewan. Kita makan, minum, nikah, tidur, terus ada kewajiban lain. Apa itu? Ibadah kepada Allah. Antum harus pahami itu.
Jadi kita tidak dibiarkan sudah. Walam yashra' lahum syara'i abatha. Nah, ini terkait dengan perintah. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kepada kita syariat-syariat itu abatha, sebagai sesuatu yang sia-sia. Tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Anggaplah kita sebentar akan membahas hikmah puasa. Ini satu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu puasa. Itu sangat banyak hikmahnya. Sangat banyak hikmahnya. Bal khalaqahum li amrin azim. Bahkan Allah menciptakan kita ada tujuan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita untuk tujuan yang besar. Allah menjelaskan jalan yang lurus, mensyariatkan kepada kita syariat supaya bertambah keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penghambaan kita kepadanya dengannya. Maka tidak ada dari satu ibadah pun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita hambanya, kecuali pasti itu ada hikmah yang besar. Pasti itu. Cuman kata beliau, alimaha man alimaha. Kadang diketahui oleh orang yang tahu, oleh orang yang belajar dan cari tahu tentang hikmahnya. Dan kadang juga tidak diketahui oleh orang yang bodoh, yang tidak belajar. Tapi ingat kata beliau, bukan berarti kita tidak tahu hikmahnya. Berarti kita dalil bahwa kita tidak ibadah kepada Allah. Tidak. Kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya, wajib kita beribadah kepada Allah. Anggaplah datang kewajiban kita untuk berpuasa. Antum tahu hikmahnya berpuasa atau tidak, wajib kita berpuasa. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kalau kita tidak tahu hikmahnya, itu menunjukkan kurangnya ilmu kita. Pendeknya pengetahuan kita terhadap hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Saya tidaklah memberikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit. Tidak ada dari kita yang semuanya tahu segala masalah. Tidak ada. Pasti ada yang kita tidak tahu. Pasti ada yang kita luput darinya. Setinggi apapun ilmunya orang, maka pasti ada yang dia tidak tahu. Pasti. Terus. Summa qala Syekh, wa qad syara'a Allahul ibadati wan nazama al muamalati wa nazzama al muamalati ibtila'an wa imtihanan li ibadihi liyatabayyana bidzalika man kana 'abidan li maulahu mimman kana 'abidan li hawahu. Faman taqabbala hadhihi syara'i'a wa tilkan nuzuma bisadrin munsyarihin wa nafsin mutama'innatin fahuwa 'abidun li maulahu radin bi syari'atihi muqaddimun li ta'ati rabbih ala hawa nafsihi. Faman kana la yakbalu minal ibadati ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه ساخط لشريعة الله معرض عن طاعة ربه جعل هواه متبوعا لا تابعا وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله تعالى لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Terus. ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا وليمحص الله الذين آمنوا فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه وجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد
ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita banyak ibadah. Tidak satu. Banyak penghambaan kepada Allah. Dan menyusun untuk kita muamalat. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan sesama kita. Untuk apa itu? Kenapa disyariatkan banyak ibadah? Itu ibtilaan wa imtihanan li ibadi. Itu sebagai cobaan dan ujian. Ya, sebagai cobaan dan ujian untuk hamba-hambanya. Liyatabayyana bidzalika man kana abidan li maulah. Supaya jelas dengan hal tersebut, siapa yang beribadah kepada Allah dari siapa yang beribadah kepada hawa nafsunya. Ini tujuannya. Ada yang belum sebutkan sebentar. Ada ibadah badan, ada ibadah harta. Ya, kenapa ada seperti itu? Bukan badan saja atau harta saja untuk menguji. Karena kadang kita rela harta kita dipakai, dijadikan sebagai penghambaan kepada Allah, tapi badan kita kadang tidak. Sebaliknya juga kadang badan kita rela capek, tapi harta tidak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sengaja mensyariatkan kepada kita banyak peribadatan itu untuk menguji kita supaya jelas siapa yang menghambakan diri kepada Allah dan yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Contoh yang menghambakan diri kepada Allah, kata beliau, siapa yang menerima syariat ini dan aturan ini dengan dadah yang lapang, jiwa yang tenang, maka itulah yang beribadah kepada Allah. Jadi semua bentuk yang diperintahkan oleh Allah, dia ridho. Langsung dia, alhamdulillah ini syariat Allah, saya harus lakukan. Inilah yang menyembah Allah. Radin bi syariatillah, bi syariatihi. Dia ridho dengan syariat Allah. Dia ridho. Dia lebih mendahulukan taat kepada Allah daripada hawa nafsunya. Daripada hawa nafsunya. Dan dia bersesuaian, ya. Dan siapa yang, kata beliau rahmatullah, tidak menerima ibadah dan tidak mengikuti aturan yang disyariatkan oleh Allah. Ada ibadah, dia tidak terima. Ada aturan yang disyariatkan oleh Allah, dia tolak. Dia tolak. Maka ketahuilah yang seperti ini, kata beliau, dia tidak mengikuti kecuali apa yang cocok dengan keinginannya. Apa yang cocok dengan kemauannya. Maka ini ciri orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya, bukan Allah. Kalau antum melihat orang yang lebih mendahulukan apa yang diinginkan daripada perintah Allah, maka itu menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Itu ciri hamba Allah atau hamba hawa nafsu. Murka terhadap syariat Allah, berpaling dari ketaatan kepada Allah. Dia jadikan hawa nafsunya diikuti, bukan mengikuti. Seharusnya kan kalau hamba Allah itu, hawa nafsunya mengikuti syariat Allah, bukan syariat yang mengikuti hawa nafsunya. Ini bedanya hamba Allah dengan hamba hawa nafsu. Ini kita perlu perhatikan. Kita bisa melihat dia dalam diri kita, bagaimana tanggapan kita terhadap syariat Allah. Anggaplah kita berbicara jenggot. Apa sikap kita? Ini kan jenggot perintah Allah. Apakah kita ridho dengannya? Walaupun orang banyak mencela kita. Ya kan? Atau malah kita hanya memikirkan, kalau panjang sedikit ini, sedikit lagi saya dibilang kambing. Iya. Begitu. Ketahuilah. Itu ciri. Sama dengan isbal. Karena Allah perintahkan kita untuk di atas mata kaki. Di dalam syariatnya. Celana. Kalau kita ada perintah itu, ada larangan untuk turunkan celana ke bawah, tapi kita masih pikir, itu hawa nafsu. Ketahuilah kita belum menjadi hamba Allah, tapi masih menjadi hamba hawa nafsu. Karena kita lebih mementingkan apa? Hawa nafsu kita. Daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perempuan.
Datang perintah Allah. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita kaum muslimin untuk mengulurkan jilbab mereka yang menutup dari atas kepala sampai ke bawah. Kalau ada perintah ini kita masih pikir, ketahuilah kita masih menghambakan diri kepada hawa nafsu, bukan kepada Allah. Itu cara melihat kita ini hamba Allah atau hamba hawa nafsu. Iya. Hamba Allah atau hamba hawa nafsu. Perhatikan itu. Itu ciri. Kita masih perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Ya, seperti ini. Arada yakunu syar'ullahi tabi'an li raubatihi. Hati-hati. Hati-hati dari sifat dia ingin syariat Allah itu ikut ke hawa nafsunya. Ikut ke hawa nafsunya. Hati-hati. Harus dibalik. Hawa nafsu kita yang harus mengikuti apa? Syariat Allah. Bukan sebaliknya. Karena kita ini hamba Allah. Allah yang mensyariatkan kepada kita apa? Syariat. Bukan sebaliknya. Bukan hawa nafsu kita yang mensyariatkan. Ya kan? Menentukan ini yang baik untuk diri kita. Ini yang tidak baik. Bukan. Hati-hati. Iya. Ini bahaya. Ma'akusuri ilmihi wa qillati hikmati. Bersamaan dengan kurangnya ilmunya dan sedikitnya hikmahnya. Allah ingatkan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Antum perhatikan ini ayat. Kata Allah, kalau al-haq itu ikut hawa nafsu manusia, maka akan rusak langit dan bumi. Iya kan? Kalau ikut hawa nafsu, orang maunya misalnya laki-laki, maunya istrinya 100. Apa yang terjadi? Nah, iya kan? Kalau syariat tidak batasi, apa yang akan terjadi? Rusak langit, rusak bumi. Iya kan? Semuanya maunya rumahnya seperti lapangan mata angin. Gimana caranya? Ya kan? Itu maksudnya kalau ikut apa? Hawa nafsu. Ini kata Allah. Lattaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau al-haq itu ikut hawa nafsu mereka. Paham kan? Kalau perempuan. Dia maunya celananya pendek ya Pak ya. Kalau bisa tidak ada yang tidak kelihatan. Bajunya begitu. Sudah bagus tapi dirobek-robek. Kalau ikut itu, apa yang terjadi? Rusak langit dan bumi, hancur. Tidak ada orang yang bisa hidup. Itu kalau al-haq ikut apa? Hawa nafsu. Tidak boleh begitu. Hikmah Allah tidak dibalik seperti itu. Tidak dibalik. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Bahkan kami berikan kepada mereka peringatan, maka mereka dari peringatan itu berpaling. Artinya Allah telah turunkan peringatan bahwa hawa nafsu kalian harus ikut kepada Allah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ini Masya Allah, ya, peringatan yang sangat bagus sekali dari beliau rahimahullah ta'ala. Walaupun yang beliau inginkan di malam hari ini adalah kita mengetahui apa hikmah dari berpuasa. Tapi yang paling penting bukan tahu hikmahnya. Yang paling penting kita taat perintah Allah. Itu yang paling pokok. Hikmah itu, kalau ada kita tahu, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak ada masalah. Yang penting kita taat kepada Allah. Karena kita tahu atau kita tidak tahu hikmahnya. Nah kembalinya juga kan kepada kita. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan ibadah itu berjenis-jenis. Agar supaya bisa ditahu siapa yang menerima dan ridho. Itu tujuannya. Agar supaya diketahui siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh kadang orang mereka ridho terhadap satu jenis dari ibadah dan berpegang dengannya, tapi dia murka dengan ibadah yang lain. Iya kan? Kadang seorang ridho dengan satu jenis ibadah, tapi yang lain murka. Yang lain tidak senang. Itu hati-hati. Iya, tidak seperti itu orang beriman.
ridho terhadap satu jenis ibadah yang lain, kurang sekali. Kurang sekali. Faja'alallahul ibadat. Maka Allah menjadikan dari ibadah itu ada yang terkait dengan amalan badan seperti sholat. Ada yang terkait dengan amalan harta yang dicintai oleh jiwa, ya, seperti zakat. Ada yang terkait dengan amalan badan dan amalan harta semuanya seperti haji dan jihad. Haji kita butuh keluarkan harta dan kita butuh tenaga kita. Demikian pula jihad, kita butuh harta untuk berjihad dan kita juga butuh apa? Badan kita untuk berjihad. Di antaranya ada yang terkait dengan kaf an-nafs an mahbubatiha, menahan jiwa kita dari perkara yang dia senangi, seperti puasa. Wa mustahayatiha, dan perkara-perkara yang dia inginkan, seperti puasa. Siang kita ingin makan, kita tahan. Siang kita ingin minum, kita tahan. Siang kita ingin mendatangi istri kita, bagi yang punya istri, ya, kita tahan. Ya, itu namanya apa? Kan tidak butuh badan, tidak butuh juga apa? Harta. Tapi ini butuh apa ini? Menahan jiwa. Menahan jiwa. Karena kadang orang mudah keluar harta, tapi hawa nafsunya tidak bisa dia tahan. Ya kan? Ada orang hartanya siapa saja dia kasih. Tapi terkait dengan hawa nafsunya, makan, minum, iya, kawin, tidak terkendali. Iya, ini kan makanya dijadikan berbagai macam jenis ibadah untuk menguji siapa yang sebenarnya yang pengikut Allah, yang mentaati Allah, dan siapa yang mentaati hawa nafsunya. Ini kata beliau rahimallahu taala. Iya, kemudian ثم قال الشيخ فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام الانقياد ومحبته لربه وتعظيمه له فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. Masya Allah. Apabila hamba tegak melakukan ibadah-ibadah yang banyak jenisnya ini, iya, dia sempurnakan sesuai dengan yang diinginkan, tanpa ada murka, tanpa ada kurang, dia capek beramal, dia kerahkan apa yang dia cintai, dia tahan apa yang dia senangi, oleh dirinya, karena ketaatan kepada Allah, karena taat kepada perintah Allah, karena ridho terhadap syariat Allah. Ini adalah dalil akan sempurnanya penghambaannya. Antum kalau lihat banyak jenis ibadah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hamba ini selalu lapang. Ibadah apa saja dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuannya. Ada ibadah dilakukan kalau dia mampu, dia lakukan selama dia mampu. Maka ini menunjukkan sempurnanya penghambaan, sempurnanya ketundukannya kepada Allah, sempurnanya kecintaannya kepada Allah, dan sempurnanya pengagungannya kepada Allah. Maka akan nyata sifat penghambaan untuk Allah Rabbul Alamin kalau seperti itu. Iya, kalau seperti itu. Kemudian kata beliau rahmallah, إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. Kalau sampai situ dulu, saya langsung sebutkan saja hikmahnya. Karena sebenarnya hikmah puasa ini kebanyakan kita juga sudah tahu. Sering orang ceramahkan. Kalau sudah jelas seperti itu, artinya bahwa syariat yang disyariatkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Kalau sudah jelas bagi antum seperti itu, sebenarnya antum tidak perlu pikirkan. Sekarang ada perintah puasa. Apa yang harus kita lakukan dalam diri kita? Pertama, tentunya harus ridho. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu, ini perintah Allah, harus saya lakukan. Itu sebenarnya. Ini kalau sudah jelas itu,
maka puasa itu memiliki hikmah yang sangat banyak. Yang mengharuskan dia itu merupakan hal yang wajib dari kewajiban Islam. Merupakan rukun dari rukun-rukun apa? Islam. Karena ini puasa perintah Allah. Pasti itu ada hikmahnya. Paham kan? Dan hikmahnya sangat banyak. Di antara yang beliau sebutkan bahwa puasa itu adalah ibadah kepada Allah. Kita kalau melakukannya berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu hikmahnya. Jadi kita lakukan itu, sudah hikmahnya itu. Karena kita memang diciptakan untuk beribadah. Kita tahu itu perintah Allah, kemudian kita lakukan. Itulah hikmahnya. Hikmahnya supaya kita beribadah kepada Allah. Hikmahnya supaya kita beribadah kepada Allah dengan puasa itu. Dengan puasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara hikmah puasa yang disebutkan agar supaya kita bertakwa. Nah, ini terkenal ini. Karena ayatnya terkenal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Ini hikmahnya. Jadi tujuan berpuasa hikmahnya supaya kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya hati kita itu fokus kepada Allah, tidak pikirkan makanan, tidak pikirkan minuman, ya kan? Ya, jalan kota lewat Nu'man, tidak dipikirkan. Biasanya kalau lewat susah dibiarkan. Tapi dengan berpuasa, hati kosong. Tidak ada lagi yang dipikirkan dari makanan. Tidak ada lagi yang dipikirkan apa? Minuman. Tidak ada lagi dipikirkan jima. Tidak ada lagi. Apalagi yang tidak ada memang istrinya. Iya, apa yang mau dipikirkan? Iya. Dipahami Rahmat? Iya. Semoga Rahmat cepat. Iya. Ya, cepat menikah. Iya. Karena pas disebutkan kita pandang sekali Rahmat. Iya. Kayak pandang kasihan atau ejek, Pak? Iya. Baik, ini hikmah. Hati kita itu akan fokus beribadah kepada Allah. Itu hikmah berpuasa. Itu hikmah berpuasa. Kita bisa konsentrasi sholat. Kita bisa konsentrasi baca Al-Quran. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kan, kalau sholat duhur, apalagi belum makan. Iya. Pokoknya bagaimana imam ini cepat. Kan begitu. Tapi dengan puasa, kita bisa tinggal lama di masjid. Setelah duhur, kita zikir, kita ngaji, kita sholat. Sunnah, kan begitu. Ini hikmah. Hati itu hanya ada. Dan hanya memikirkan bagaimana dia menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah dari berpuasa. Di antara juga hikmahnya orang kaya bisa merasakan bagaimana laparnya itu orang miskin. Ini hikmah berpuasa. Iya. Ketika seorang diwajibkan berpuasa, walaupun dia kaya, sama dengan orang miskin, maka dia akan merasakan, oh, beginilah kalau ada dari saudara kita yang miskin tidak makan pagi, tidak makan di siang hari. Inilah rasanya. Itu hikmahnya. Itu menyadarkan orang-orang kaya bahwa di sana ada saudara-saudaranya yang butuh kepada bantuannya. Yang butuh kepada uluran tangan baiknya. Kan begitu? Karena orang kaya itu kaya karena ada orang miskin. Bukan karena adanya orang kaya. Kalau ada orang kaya, enggak. Nabi SAW bersabda, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Tidaklah kalian, wahai orang kaya, ditolong, diberi rezeki, kecuali karena adanya orang miskin dari kalian. Jadi orang kaya itu tambah kaya, karena ada orang miskin. Bukan karena usahanya yang bagus. Paham kan? Ini, sekarang puasa. Dalam sekali setahun. Untuk menyadarkan itu. Kalau mereka tidak sadar, inilah waktunya. Bahwa beginilah rasanya lapar. Beginilah rasanya lapar. Ini diantara hikmah berpuasa. Di antaranya juga hikmahnya adalah yang disebut oleh beliau adalah at-tamarrun ala dhabtin nafs.
latihan untuk menahan diri. Iya kan? Latihan untuk menahan diri. Tadinya kita mau makan langsung. Kita mau ini langsung bisa. Tapi dengan berpuasa, tidak semua yang kita mau bisa kita lakukan. Di siang hari di bulan Ramadan. Ini terbentuk diri nanti di situ. Di puasa ini adalah tempat kita untuk melatih diri kita bagaimana dia tunduk di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga hikmahnya berpuasa adalah menjadikan diri kita ini ya selalu tunduk. Tawaduk, tidak sombong. Tidak sombong. Tunduk terhadap yang hak, lembut terhadap makhluk. Karena kalau orang berpuasa, kalau ada orang mencelanya, disuruh bilang, saya puasa. Jadi kalau ada orang mencela, kita tidak balas mencelanya. Malah kita disuruh apa? Ini saya sedang berpuasa. Ini hikmahnya supaya kita lembut kepada yang lain. Tadinya kalau tidak berpuasa, disenggol sedikit, dikelakson sedikit. Ngapa? Iya. Kan begitu. Tapi dengan puasa. Iya. Kan begitu. Iya kan? Ini jelas sekali. Ini hikmah daripada berpuasa. Di antara juga hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yaitu dengan berpuasa kita mempersempit aliran darah kita. Iya, karena syaitan mengalir sesuai dengan aliran darah kita. Dengan puasa, sebab lapar, haus, itu akan sempit itu. Ya, penguasaan syaitan di dalam diri kita. Terakhir, di antara hikmah, walaupun ini hikmah secara dunia yang belum sebutkan, ini yang paling terakhir, karena bukan ini hikmah pokok, yaitu apa yang diikutkan dari berpuasa itu dari faedah-faedah kesehatan. Faedah-faedah apa? Kesehatan. Iya. Dengan berpuasa, dengan sedikitnya makan, sedikitnya minum, ya sejenak perut kita akan beristirahat sedikit. Ya, selama ini tidak istirahat. Iya, makan 3 kali sehari, itu pun yang terhitung. Iya kan? Itu nasinya itu, sama lauknya. Yang lainnya, kuacinya nggak tahu berapa kali. Betul Numan ya? Iya. Kan begitu. Ini perut tidak pernah istirahat. Tapi dengan berpuasa, sejenak dia akan beristirahat. Akan beristirahat. Ini akan menyebabkan dia kesehatan dalam jasad. Ini di antara hikmah dari hikmah puasa yang beliau sebutkan di majelis ke-9 ini. InsyaAllah besok baru kita lanjutkan lagi di majelis ke-10 yang beliau sebutkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.